Kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan. Saat ini Bapak, kami persiapkan hati kami dan pikiran kami untuk ditanami oleh Bible Study yang dipimpin oleh Pak Emil. Tuhan menolong supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Berkati Pak Emil, berikan hikmat, begitu pula kepada kami yang mendengar, Engkau memberikan kepada kami telinga seorang murid yang luar biasa. Kami akan buka persekutuan kami, Bible Study kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Nah, saudara-saudara, kita akan membahas bersama-sama satu lanjutan bagian kedua dari Kerajaan Seribu Tahun. Malam hari ini kita akan membahas populasi yang gigantik atau populasi yang membludak dan kejahatan yang membludak meningkat di zaman Kerajaan Milenium atau Kerajaan Seribu Tahun. Dan seberapa efektif Kerajaan Seribu Tahun itu sebenarnya. Nah, kalau saudara-saudara memperhatikan, kebayang atau tidak, dunia di masa depan bakal dipenuhi oleh mungkin triliun ya, atau jumlah yang gigantik dalam bahasa biologi ya, jumlah yang nyaris tidak terhitung banyaknya. Jadi orang-orang yang selamat ya, dari masa penderitaan atau kesengsaraan besar atau tribulation bakal terus hidup, menikah, punya anak, sehat karena kejahatan teratasi, teredam semuanya, kemudian membentuk satu peradaban baru yang lebih baik, seolah-olah memasuki satu dunia baru, seolah-olah, tapi belum memasuki dunia baru dengan prinsip-prinsip yang baru. Sehingga manusia itu akibatnya menjadi umurnya lebih panjang, tanpa perang, tanpa kelaparan, dan bisa dipastikan populasinya meledak dan main. Nah, tapi ada satu masalah besar di situ. Masalah besarnya yaitu setelah 1000 tahun iblis itu dilepas lagi, dan tiba-tiba ini secara mendadak setelah dilepas itu tiba-tiba sekali banyak banget orang yang malah ikut memberontak. Nah, sehingga timbul pertanyaan tuh, kok bisa? Nah, di dalam pembicaraan kita malam hari ini, kita akan bakal mengupas secara tuntas ya, kenapa populasi bisa meledak. Yang kedua, kenapa dosa masih ada pada Yesus Kristus sendiri dengan orang-orang kudus yang memerintah. Dan kemudian kita bertanya, seberapa efektif kerajaan milenium itu dalam menegakkan keadilan. Hari kita membahas satu-satu. Yang pertama adalah populasi meledak, gigantic population itu saudara bisa melihat pertama di dalam Yesaya pasal 60 ayat 20. Kemudian Mika pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Yesaya 65:20 itu mengatakan orang mati muda kalau umur 100 tahun. Jadi orang umur 100 tahun itu dikatakan mati muda. Kemudian Mika pasal 4 ayat 3 sampai 4 itu tidak ada lagi perang. Semua hidup damai. Jadi karena umur manusia makin panjang, gak ada perang alam atau penyakit yang mematikan dan semua orang bisa hidup makmur, populasi bisa naik secara signifikan, drastis dan sangat radikal dalam tempo 10 dekade, 10 abad. Coba bayangkan. Jadi bisa jadi kalau dunia ini saat ini punya 8 miliar saudara-saudara,
Maka di akhir milenium jumlahnya bisa mencapai triliunan. Data jumlahnya berapa tahu. Jadi di dalam sistem kerajaan 1000 tahun itu mereka hidup dengan berbagai macam benefit yang tidak terbayangkan, yang tidak pernah kita alami, baik dalam masa milenium pertama, yaitu mulai dari masa keluarnya Adam dan Hawa dari Taman Firdaus sampai kepada masa zamannya Noah. Itu memang luar biasa itu. Nah, jadi orang-orang yang masuk milenium itu dalam tubuh alami ya, jadi bukan tubuh rohani seperti apa yang digambarkan oleh kelompok reform yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu bersifat rohani. Tapi enggak, ini bersifat fisik. Ya, jadi tidak ada kasus simbol-simbolan di dalam hal ini ya. Jadi orang yang masuk milenium dalam tubuh alami, mereka yang selamat dari masa kesengsaraan besar, bakal hidup, menikah, dan punya keturunan. Berikutnya, anak-anak mereka lahir dalam dunia yang sempurna secara fisik loh ya, tetapi tidak sempurna secara rohani. Yang ketiga, mereka masih punya dosa. Jadi the nature of the sin atau sinful nature itu tetap menjadi bagian daripada hidup manusia. Karena pada saat itu kerajaan 1000 tahun tidak didirikan, tidak dimaksudkan untuk menjadi sarana penebusan dosa. Ya. Jadi meskipun dunia dipimpin oleh Kristus, anak-anak yang lahir di era ini tetap mempunyai free will dan mereka tetap bisa taat dan juga bisa menolak Yesus Kristus oleh karena seperti yang dikatakan oleh Saint Augustine, mereka masih sebagai non posse non peccare, artinya ialah tidak memiliki kemampuan untuk tidak berdosa. Non posse non peccare, itu kata Saint Augustine yang sangat terkenal. Nah, kenapa dosa masih ada walaupun mereka hidup di dalam kerajaan 1000 tahun dan iblis itu di penjara selama 10 abad juga. Memang iblis itu terikat, tapi ada tapinya. Yang dimaksud pendirian daripada kerajaan 1000 tahun itu sekaligus ingin menunjukkan kepada sejarah hidup manusia bahwa manusia jatuh di dalam dosa itu bukan semata-mata karena iblis. Terus manusia tetap hidup di dalam dosa bukan semata-mata karena iblis. Terus yang ketiga, eksisnya atau tinggal tetapnya, the nature of the sin, itu bukan semata-mata juga bukan karena iblis. Jadi Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan iblis diikat selama 1000 tahun tidak bisa menyesatkan bangsa-bangsa, tetapi manusia masih punya natur dosa. Jadi walaupun nggak ada godaan dari iblis, dosa masih bisa lahir dari hati manusia itu sendiri. Dan manusia tidak bisa merubah statusnya dari non posse non peccare menjadi posse non peccare. Artinya dialah tidak bisa merubah statusnya dari tidak berkemampuan untuk tidak berdosa menjadi mampu untuk tidak berdosa. Itu tidak. Yang kedua adalah hati manusia tetap degil di dalam masa 1000 tahun itu. Yeremia pasal 17 ayat 9.
itu menjelaskan secara general hati manusia itu licik dan jahat. Itu terbawa terus saudara-saudara sampai memasuki masa langit dan bumi baru. Matius 15 ayat 19 mengatakan dari hati keluar pikiran jahat, pembunuhan, pencabulan, dan dusta. Jadi hati manusia-manusia yang lahir walaupun mereka terlepas daripada tribulation, tetap mereka itu mengalir dari hatinya kejahatan. Nah, ini tidak berlaku bagi mereka yang dibangkitkan, orang-orang martir yang dibangkitkan dan memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus itu memiliki natur yang baru. Jadi itu perbedaannya di situ. Terus kejahatan memuncak ini justru di akhir milenium itu justru memuncak. Dikatakan memuncak berarti natur dari dosa itu mengalami crescendo. Nah, kalau mengalami crescendo berarti selama masa 1000 tahun itu dosa itu dalam keadaan seperti janin yang membeku, saudara. Seperti benih yang membeku. Nah, begitu masa 1000 tahun itu selesai, itu janin itu lahir kembali. Kemudian seperti bom waktu meledak begitu rupa. Jadi begitu iblis dibebaskan dari Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, setelah 1000 tahun iblis dilepaskan untuk menguji hati manusia, itu tujuannya. Ya. Yang kedua, dan apa yang terjadi? Banyak banget orang langsung berbalik dan menjadi pemberontak kepada Kristus Yesus sendiri. Yang ketiga, manusia digiring kepada dari dua arah menuju ke Armageddon, yaitu digiring menuju ke God dan Magog yang merupakan simbol pemberontakan dalam skala global, dalam skala gigantik population yang berumur diperkirakan saudara-saudara setiap orang itu umurnya bernilai abad seperti Adam dan Hawa. Jadi bisa dipastikan umur manusia itu sama dengan masa milenium tersebut. Nah, coba saudara bayangkan dalam masa seperti itu, pemberontakan itu betul-betul dalam skala yang gigantik, skala yang betul-betul luar biasa besarnya. Dan disinyalir dipimpin oleh satu tokoh yang bernama Antikristus. Nanti kita bahas di situ. Jadi mereka yang lahir dan tumbuh dalam masa Tuhan Yesus memerintah langsung tetap gak mau tunduk kepadanya. Jadi untuk Tuhan Yesus ingin membuktikan kepada dunia, pada sejarah manusia, dosa itu bukan karena itu saja. Iblis itu hanya sebagai trigger. Ya. Jadi yang kedua kita bicara tentang bukti bahwa natur dosa tidak bisa hilang tanpa transformasi hati, tanpa anugerah. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa tidak bisa dihapus hanya dengan lingkungan yang baik atau hukum yang sempurna. Jadi di dalam masa milenium itu moral begitu baik, mungkin sistem agama begitu baik, mungkin ya tidak dijelaskan dalam Alkitab, tetapi yang terlihat adalah sistem kehidupan dalam masa pemerintahan 1000 tahun itu sangat-sangat excellent, sangat-sangat sempurna. Tetapi sistem kehidupan itu pun tidak bisa menghapus dosa, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, tata cara hidup manusia betapapun baiknya tidak bisa mengeluarkan atau menghapus satu dosa yang seperti membeku, janin yang membeku di dalam natur manusia itu sendiri.
Kemudian terus pada kita bertanya, kemudian seberapa aktif kerajaan milenium itu kalau begitu? Seberapa efektif apa itu kerajaan 1000 tahun tersebut? Nah, milenium itu seperti eksperimen kosmik. Artinya ialah Tuhan memperlihatkan bahwa bahkan dalam dunia yang paling sempurna sekalipun, manusia tetap membutuhkan keselamatan yang hanya diberikan melalui, sekali lagi merujuk kepada karya salib Tuhan Yesus sebelum kerajaan milenium itu berdiri. Karena pada saat itu Yesus Kristus datang sebagai juru selamat yang sudah bangkit dari kematian. Yang kedua, tanpa pertobatan manusia tetap cenderung hidup di dalam dosa. Itu pembuktian daripada eksperimen kosmik. Berikutnya, membuktikan keadilan Tuhan. Tuhan Yesus memerintah dengan keadilan yang absolut. Itu diceritakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6-7 yang bersifat eskatologis, gitu ya. Jadi tidak ada lagi penguasa yang korup, tidak ada kejahatan yang tidak dihukum, tapi tetap saja, saudara, banyak yang memberontak. Dan ini menunjukkan Tuhan tidak pernah salah dalam menghakimi manusia. Ya. Yang ketiga, kerajaan 1000 tahun itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang sejati. Jadi setelah pemberontakan Gog dan Magog, Tuhan Yesus mengiring semua manusia yang menentangnya dalam Wahyu pasal 20 ayat 9-10 ke dalam gigantik pemberontakan yang maha besar yang tidak pernah terjadi selama dunia itu diciptakan, yaitu lambang daripada pemberontakan yang maha besar itu Gog dan Magog tersebut. Jadi setelah itu iblis dihancurkan selamanya dan surga langit dan bumi baru itu dimulai. Jadi ada rentetan peristiwa. Jadi rentetan peristiwa ini berkaitan langsung dengan bukti-bukti secara hukum tentang keadilan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun itu sendiri. Jadi apa artinya buat kita kalau begitu? Jadi artinya bagi kita tidak cukup hanya hidup baik untuk memperoleh keselamatan. Jadi hikmat terbesar yang kita pelajari dari berdirinya kerajaan 1000 tahun itu untuk membuktikan bahwa tidak cukup cuma hidup baik saja untuk memiliki keselamatan. Harus punya hati yang baru, harus menjadi ciptaan yang baru, yang diperlihatkan, yang didemonstrasikan oleh Kristus dengan hadirnya orang-orang yang telah dibangkitkan dari antara orang mati dan memerintah bersama-sama dengan mereka. Mereka terbebas dari the sinful nature dan mereka memiliki kehidupan yang sempurna, bukan secara jasmani saja, tetapi secara rohani. Dan mereka tidak memiliki keinginan untuk terlibat di dalam benefit daripada kerajaan 1000 tahun secara fisikal. Dan mereka tidak dipengaruhi hadir atau tidak hadirnya setan atau iblis tersebut. Itu didemonstrasikan dengan contoh dari kebangkitan antara orang mati dari orang-orang kaum martir tersebut. Jadi ini merupakan satu sampel daripada kerajaan surgawi yang menyangkut rencana keselamatan Tuhan Yesus yang akan segera setelah kerajaan 1000 tahun ini akan segera memasuki satu masa final yang disebut consummation, yaitu puncak pemenuhan dari rencana keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ada alasan untuk menunda pertobatan. Yang kita pelajari yang kedua,
yaitu yang pertama bukan hanya tidak cukup untuk hidup baik, tetapi juga keadalasan untuk menunda pertobatan. Jadi kalau di dalam milenium saja masih ada yang menolak Yesus, apalagi di zaman sekarang. Jadi kesempatan ada itu now. Jangan tunggu sampai terlambat. Itu yang kita pelajari daripada kerajaan 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus ingin membuktikan, mengatakan bahwa waktu 1000 tahun ataupun waktu 7 hari ataupun waktu 1 hari itu tidak menjadi alasan untuk menunda pertobatan. Jadi Tuhan Yesus itu identikal dengan Raja sejati. Jadi pilih sisi yang benar. Jadi akhirnya cuma ada 2 pilihan, ikut Tuhan Yesus atau ikut pemberontakannya yang nanti akan dihancurkan. Ya. Jadi itu adalah analisa singkat tentang kerajaan 1000 tahun. Sebelum kita memasuki analisa milenium pertama, yaitu 10 dekade keturunan Adam dan Hawa, dengan milenium kedua, yaitu di dalam masa 10 dekade atau 10 abad pemenjaraan iblis dan kerajaan 1000 tahun. Jadi sebelum kita memasuki perbandingan populasi membludak, dosa meningkat dan kegagalan manusia, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, kita masuk perbandingan antara milenium pertama yang dimulai dari masa Adam keluar dari Taman Eden, sehingga dia berumur, kalau saya tidak salah sebut, 935 tahun usia Adam, atau 10 abad kira-kira ya. Nah, pada saat Adam itu di Taman Eden, kita menyebutnya dia itu adalah anak Allah. Tapi setelah dia keluar dari Taman Eden, dia disebut sebagai the fallen one, dia yang jatuh. Jadi saudara perlu memperhatikan hal ini. Yang kedua, pada saat Adam hidup di Firdaus, itu hidup di dalam apa yang disebut Tuhan Yesus, bahwa setelah kebangkitan tidak ada kawin atau mengawinkan. Jadi pada saat Adam dan Hawa itu hidup di Taman Firdaus, tidak ada kawin atau mengawinkan. Jadi tidak ada hubungan romantik dalam in term of reproduction atau menghasilkan anak atau dalam hubungan seksual. Tetapi setelah dia keluar dari Taman Eden yang disebut the fallen one, anak Allah yang telah jatuh itu, Adam dan Hawa mulai melahirkan anak-anak. Dan di dalam 10 dekade itu, hasil manusia yang memenuhi bumi itu nyaris sama dengan populasi kerajaan 1000 tahun. Jadi di dalam 10 abad itu, berapa bilion manusia yang dilahirkan sebagai keturunan anak-anak Allah tersebut, yang kemudian menjadi the fallen ones tersebut. One itu yang disebut pribadi yang telah jatuh. Jadi sejarah berulang, sejarah yang berulang dengan skala lebih gila lagi, saudara. Jadi kita perlu sadar bahwa kalau 2 era besar dalam sejarah manusia itu punya pola yang nyaris sama, yaitu milenium pertama dengan milenium kedua nyaris sama. Kemudian juga saudara memperhatikan keluaran yang pertama, yaitu keluaran dari Mesir menuju ke tanah Firdaus, dengan keluaran yang kedua Taman Firdaus
dari Mesir menuju ke Tanah Perjanjian itu dibandingkan juga dengan keluaran kedua atau eksodus yang kedua dari bumi menuju kepada langit dan bumi baru, itu memiliki paralelisme yang nyaris sama. Kemudian saudara juga memperhatikan apa itu hal-hal yang nyaris sama di dalam Allah itu menciptakan langit dan bumi langit dan bumi dengan segala isinya, kemudian dibandingkan dengan ciptaan yang kedua, yaitu langit dan bumi baru dengan segala isinya, yang memasuki dengan segala isinya. Jadi ada paralelisme yang bisa kita pelajari dari Alkitab ini, saudara, sehingga dari paralelisme itu kita tidak membangun satu teori-teori baru seperti Nephilim itu adalah hasil dari hybrid antara makhluk malaikat dengan manusia. Itu di dalam sejarah Alkitab itu tidak ada makhluk rohani kawin dengan manusiawi, itu tidak ada. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah menjelaskan di dalam dunia rohani itu tidak ada kawin atau mengawinkan. Itu perkataan Tuhan Yesus sangat-sangat tandas, sangat-sangat jelas. Jadi the Nephilim yang disebut anak-anak Allah itu adalah the fallen one, orang-orang jatuh. Nah, kalau disebut anak-anak Allah, mereka juga keturunan dari anak Allah, yaitu Adam dan Hawa. Dan mereka disebut the fallen ones oleh karena bapak nenek moyangnya juga the fallen ones, yaitu Adam dan Hawa. Kita membahas itu nanti ya. Jadi milenium yang pertama itu populasi manusia berkembang pesat, tetapi diikuti dengan perkembangan dosa yang maha liar, yang maha dahsyat. Kenapa disebut maha liar, maha dahsyat? Karena yang disebutkan nama-nama di dalam Alkitab yang merupakan keturunan Adam itu relatif sangat sedikit. Kain dan Habil. Kemudian ada keturunan Noah dan sebagainya, itu relatif kecil. Dan kalau Alkitab itu memiliki ciri khas, orang-orang yang disebut namanya di dalam Alkitab itu memiliki peran penting di dalam sejarah rohani. Jadi orang-orang yang disebut di dalam Alkitab keturunan Adam itu sisa-sisa orang yang masih mengenal penyembahan kepada Yahweh. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang benar. Bukan the fallen one, tetapi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus. Nah, jadi diikuti dengan semakin dahsyatnya perkembangan dosa, sehingga manusia satu dengan manusia yang lain itu melakukan evolusi dan revolusi secara natural. Jadi orang-orang yang kuat akan bertahan lebih lama hidup, orang-orang yang tinggi-tinggi besar akan melibas banyak orang-orang yang kecil-kecil, seperti teori dari Landmark. Kalau saudara belajar biologi dari ilmu biologi SMA kelas 2 dulu itu, kalau kita belajar itu teori Landmark itu menceritakan tentang dulu itu banyak jerapah dengan postur leher yang berbeda-beda. Nah, pada saat postur jerapah yang lehernya panjang-panjang itu bisa menguasai bumi, oleh karena mereka bisa makan makanan yang dari atas pada saat bumi itu dilanda oleh bencana, maka jerapah-jerapah yang berleher kecil itu tidak bisa mencari makan, dan akhirnya mereka mati. Itu terjadi apa yang disebut evolusi alam, sehingga yang jerapah yang lehernya panjang kawin dengan jerapah yang lehernya panjang, melahirkan anak-anak yang berleher panjang. Jadi nyaris sama dengan anak-anak manusia yang lahir di beberapa tempat dengan situasi alam yang berbeda-beda, dituntut untuk memiliki adaptasi terhadap alam secara baik.
Jadi orang-orang yang bertubuh kecil, mereka bisa hidup dengan baik di gua-gua, hidup dengan baik dan bisa melarikan diri pada saat bencana alam dengan situasi tanah yang bergua-gua itu mereka bisa menyelamatkan diri dengan baik. Tetapi di daerah itu orang-orang yang tinggi besar, yang gede-gede, yang tubuhnya kuat-kuat itu mereka memang bertahan pada saat mereka berebut makanan, tetapi pada saat bencana alam mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, akhirnya banyak yang mati di daerah tersebut. Tetapi di daerah-daerah tertentu, orang-orang yang tinggi-tinggi seperti raksasa yang diceritakan seperti suku Enak atau suku bangsa Amalek yang tinggi-tinggi besar, luar biasa tinggi dan kuat itu, mereka hidup di dalam situasi alam yang berbeda, sehingga hanya orang-orang seperti itulah yang hidup. Kalau saudara melihat orang-orang Asia relatif tingginya ya segitu karena adaptasi alamnya. Kita tidak bahas lebih dalam soal itu, hanya disebutkan saja. Jadi populasi manusia itu berkembang sangat cepat, dosa juga semakin liar, dan akhirnya dunia dihancurkan oleh Allah dengan air bah. Tetapi air bah itu, saudara-saudara, tidak disebutkan di dalam Alkitab bisa mengisahkan secara tuntas keturunan Adam. Dan anak-anak Nuh itu juga memiliki benih sebagai yang bisa melahirkan manusia-manusia tertentu. Benih itu terus dibawa sebagaimana dia adalah keturunan Adam. Jadi kalau Adam dan Hawa bisa menurunkan bangsa-bangsa yang berbeda-beda dengan postur tubuh yang berbeda-beda, demikian juga anak-anak Noah yang hanya berapa gelintir itu tetapi berusia sangat-sangat panjang bisa melahirkan sama dengan Abraham karena mereka Adam karena mereka mewarisi carrier daripada kromosom dan genetika daripada Adam dan Hawa tersebut. Nah, jadi milenium kedua, kerajaan 1000 tahun, populasi manusia juga berkembang pesat luar biasa. Dosa kembali meningkat, tetapi dalam wujud sikut yang membeku, dalam wujud satu kejahatan yang akumulasinya itu tinggi, intensitasnya tinggi, tetapi menunggu waktu untuk meledak. Dan peledakan yang terhebat itu setelah iblis itu dilepaskan. Seperti iblis itu memiliki satu, ini hanya ilustrasi, seperti iblis itu memiliki suatu kekuatan untuk memanggil sifat asli dari dia, sifat iblis. Nah, sifat asli daripada iblis itu adalah natur yang berdosa. Jadi pada saat dia dilepaskan, dia yang merupakan gembong dari natur dari segala dosa, bahkan dia disebut sebagai bapak dari segala kejahatan, itu seperti memanggil dengan suasana gaib, dengan suasana eskatologis, dengan suasana rohani yang maha dahsyat untuk janin-janin yang membeku di dalam diri manusia itu mengalami explosion yang bukan main dahsyatnya. Nah, setelah iblis dilepaskan, itu kan di dalamnya dikatakan bahwa di iblis itu diselimuti oleh asap seperti tanur. Jadi begitu iblis itu dilepaskan seperti asap yang membumbung tinggi bukan main, dan kemudian terjadi seperti pijaran sang bintang tersebut, dia memujar begitu rupa. Itu yang merupakan satu polis untuk terjadinya the greatest explosion ever terhadap the nature of the sin itu. Jadi itu yang terjadi di dalam kerajaan 1000 tahun akhir daripada kerajaan itu. Jadi sehingga pada saat itu terjadilah satu pemberontakan yang terbesar ya sebelum Tuhan Yesus mengakhiri semuanya itu. Mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki kesempatan sedikit saja untuk memasuki the great white throne of judgment,
sebelum memasuki masa penghakiman tahta putih. Jadi saat itu dilakukan besar-besaran satu peperangan yang dahsyat yang disebutkan secara dramatis sebagai perang Harmagedon. Jadi populasi manusia pada saat itu bukan main. Jadi kalau kita bandingkan saudara-saudara secara ilmiah saja kelihatan bahwa 10 abad dari Adam dan Hawa dengan 10 abad kerajaan 1000 tahun itu memiliki paralelisme yang akomodatif, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan kedua era tersebut? Jadi kenapa manusia tetap berdosa meskipun Tuhan memberikan lingkungan yang sempurna? Nah, siapa sebenarnya the Nephilim atau the Fallen One? Ada yang pada zamannya Adam itu ada yang disebut the Fallen One, tetapi juga ada yang disebut di dalam kerajaan 1000 tahun nanti itu kembali ada yang disebut the Fallen One, tetapi pada saat yang sama ada yang disebut the Redeemed One atau no longer fallen ones. Ya, jadi ada yang disebut kelompok manusia jatuh, tetapi ada yang disebut sebagai orang-orang yang telah tertebus atau no longer fallen, tidak lama jatuh. Nah ya, di sini saudara-saudara kita bakal membahas secara teologis dan eskatologis keduanya. Jadi the fallen one itu Adam dan kegagalan manusia di masa milenium yang pertama. Jadi istilah fallen one itu adalah sebutan untuk kegagalan manusia di 2 milenium sebetulnya. Jadi Roma pasal 5 ayat 12 itu mengatakan, sebab itu, perhatikan dengan baik ya, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada seluruh manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi inilah yang terjadi. Jadi dosa masuk kepada anak Allah, yaitu Adam dan Hawa, sehingga membawa seluruh ras manusia jatuh di dalam dosa. Karena seluruh ras manusia itu disebut the fallen one sebelum adanya penebusan. Tetapi ada Adam yang kedua. Adam yang kedua ini disebut the Son of God juga. Tetapi the Son of God yang tidak mengalami fallen. Tetapi the Son of God yang telah menjadi the Redeemer dan menciptakan manusia yang lahir di dalam dia itu satu populasi yang baru yang disebut the Redeemed People atau the Redeemed One. Jadi kalau Adam itu menjadikan manusia itu sebagai the fallen ones, kalau Adam yang kedua menjadikan manusia itu sebagai the redeemed ones, kalau Adam yang pertama itu menjadikan manusia itu sebagai anak Allah yang telah jatuh di dalam dosa, maka Adam yang kedua itu menjadikan anak-anak Adam yang dulunya adalah anak-anak Allah itu menjadi orang-orang tebusan. Jadi tidak lagi disebut the fallen one. Itu arti daripada Roma pasal 5 ayat 12. Kemudian 1 Korintus pasal 15 ayat 22 itu mengatakan demikian. Karena sama seperti dalam Adam semua mati, demikian juga dalam Kristus semua akan hidup kembali. Jadi sekali lagi, kalau di dalam Adam engkau jatuh the fallen one dan akhirnya akan terus jatuh sampai ke neraka, tetapi di dalam Kristus engkau yang sudah jatuh akan diangkat kembali, dihidupkan kembali menjadi the redeemed people, menjadi the no longer fallen one. Jadi
Adam itu identical dengan the Son of God yang telah jatuh, atau biasa disebut secara singkat the fallen one. Adam adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa, bukan malaikat yang jatuh. Jadi Adam itu bukan malaikat, jadi manusia yang jatuh. Peristiwa malaikat yang jatuh itu yang disebut iblis, itu jauh sebelum Adam jatuh. Dan sekali lagi saudara-saudara, iblis itu tidak sama dengan Lucifer. Lucifer itu adalah sebutan. Lucifer itu artinya yang membawa terang, atau ya si pembawa terang, itu Lucifer. Lucifer itu bukan nama seseorang. Lucifer itu adalah sebutan. Kenapa disebut Lucifer pada saat ini disebut malaikat yang jatuh? Oleh karena pada saat menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Vulgata, seorang yang bernama siapa ya, itu saya lupa namanya, nanti saya lihat dulu lagi. Dia menyebut terjemahan malaikat yang jatuh itu sebagai Lucifer. Nah itu terus kemudian orang, karena Tuhan Yesus sendiri disebut di dalam Vulgata itu juga Lucifer. Tuhan Yesus itu Lucifer, artinya dia adalah terang yang akan datang itu sendiri, sang pembawa terang. Jadi nanti kita membahas itu apa itu secara terpisah ya. Kenapa kita harus berhati-hati menerjemahkan Lucifer sebagai iblis? Karena iblis itu adalah iblis, lain dengan Lucifer. Iblis itu tidak pernah disebut. Kalau disebut, aku melihat bintang itu jatuh dari angkasa. Nanti kita bahas seperti itu ya. Jadi Adam itu adalah manusia yang pertama yang telah jatuh dalam dosa. Dan Adam bukan malaikat yang jatuh. Dia yang membawa kutukan dosa ke seluruh umat manusia. Jadi semua keturunannya lahir dalam keadaan jatuh dan berdosa. Oleh karena satu anak Allah ini telah jatuh di dalam dosa. Nah, jadi di dalam milenium yang pertama itu Adam jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Dosa meningkat dari generasi ke generasi sampai 10 abad lebih bahkan ya. Jadi manusia semakin bejat, akhirnya dunia dihancurkan oleh air bah. Nah, di dalam milenium kedua Yesus sendiri memerintah di bumi, tetapi manusia tetap berdosa. Jadi selama 1000 tahun, bilion manusia tetap bisa memberontak. Wahyu pasal 20 ayat 7-9. Non pose, non pecare, tidak memiliki kemampuan untuk tidak berdosa. Sudah saya ceritakan panjang lebar itu. Intinya apa saudara? Meskipun iblis diikat, manusia tetap memiliki natur dosa akibat jatuhnya Adam. Jadi akibat daripada dosa yang mengalami explosion terhebat di sepanjang sejarah pada masa akhir kerajaan 1000 tahun itu membuat manusia digiring di dalam masa peperangan besar melalui Gog dan Magog itu, dan akhirnya diambil keputusan melalui penghakiman tatak putih. Kalau masa Adam itu dihancurkan oleh air bah, pada masa itu di manusia itu dihancurkan melalui api dan belerang di dalam Adam. Nah, mari kita membahas sedikit tentang the Nephilim. Jadi Nephilim itu sekali lagi bukan hybrid malaikat dengan keturunan manusia, tapi keturunan manusia yang telah rusak atau yang disebut the fallen one. Orang-orang keturunan anak-anak Allah yang telah jatuh dan mewarisi dosa. Siapa pewaris dosa? Siapa pewaris kejatuhan? Hanya satu, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Kejadian pasal 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah datang kepada anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak mereka. Ini adalah orang-orang yang tata perkasa pada zaman purba kala, orang-orang penamaan yang disebut keturunan manusia yang berdosa, keturunan anak Allah yang jatuh dalam dosa, dan mereka berada di dalam
kondisi alam yang baik sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang bisa bertahan hidup. Itu adalah orang-orang yang gagah perkasa dan tinggi-tinggi, pahlawan-pahlawan, terutama dari keturunan Kain, saudara. Keturunan Kain itu melahirkan anak-anak yang gagah perkasa, postur yang tinggi-tinggi besar, dan melahirkan suku-suku bangsa seperti suku Enak, Amalek, suatu suku dari Rusia sampai hari ini yang berbadan tinggi besar, berkulit merah dan sebagainya. Kemudian Nephilim itu Adam itu disebut anak Allah, Lukas pasal 3 ayat 38. Jadi anak-anak Allah yang di Kejadian 6 itu adalah keturunan Adam, bukan malaikat. Jadi Yesus bilang malaikat nggak kawin, ini jelas ya. Dan malaikat nggak mengawinkan juga, Matius 22 ayat 30. Jadi Nephilim itu adalah manusia keturunan Adam yang makin bejat tapi semakin kuat. Nah, disebutkan di dalam beberapa artikel itu, Nephilim itu bisa hidup dan bertahan sekian puluh hari di dalam suhu air di kedalaman yang sangat dalam juga. Jadi manusia ini betul-betul memiliki kekuatan yang hebat, gitu ya. Jadi milenium pertama keturunan Abraham semakin kuat dan jahat. Jadi orang-orang perkasa yang namanya terkenal. Mereka mendominasi dunia penuh kekerasan dan ketidakadilan. Dosa mereka akhirnya membuat Tuhan mengirimkan air dan seterusnya. Dengan milenium kedua, apabila manusia membesar lagi dan umur panjang dan kondisi ideal, akan muncul lagi Nephilim baru di dalam kerajaan 1000 tahun. Bukan dalam bentuk raksasa, tetapi dalam wujud manusia-manusia kuat yang akhirnya memilih melawan Tuhan. Manusia dengan kecerdasan yang maha dahsyat yang tidak pernah lahir pada masa-masa sebelumnya. Masa-masa yang memiliki kemampuan untuk menghafal banyak hal begitu rupa, mengabsorb bahasa-bahasa dari berbagai macam keperbedaan seperti menghirup udara pada saat itu, saudara-saudara. Dan itu menurut artikel dikatakan bahwa Nephilim baru itu ahli di dalam teknologi, di dalam banyak ilmu perang dan sebagainya, luar biasa pokoknya. Tapi pada saat itu juga, saudara, selain itu manusia kuat itu akhirnya melawan Tuhan. Jadi dosa itu meningkat diikuti dengan bertambah hebatnya kondisi fisik manusia dan bertambah rusaknya hati manusia, bekunya hati manusia sehingga pemberontakan pada waktu itu adalah pemberontakan yang terdahsyat di sepanjang masa yang membuat Tuhan itu memperlihatkan keadilan, menunjukkan keadilan bahwa semacam ini harus segera dimusnahkan selama-lamanya dalam wujud sebagai penghuni dari api dan belerang. Dan sekali lagi, saudara, manusia setelah masa penghakiman itu, manusia itu menjadi makhluk rohani yang tidak bisa mati. Mereka immortal. Dan yang kedua, pada saat mereka berada di dalam alam rohani, dalam wujud Gehenna atau api neraka, mereka tidak kawin dan tidak mengawinkan lagi. Sehingga populasinya tetap sama. Demikian juga di surga, tidak kawin dan tidak mengawinkan lagi, tidak ada suami, tidak ada istri. Dalam arti sebagai ikatan seksual di dalam perkawinan to reproduction, tidak ada. Jadi kesimpulannya Nephilim itu bukan hybrid malaikat, tapi keturunan manusia yang makin rusak, tetapi kuat dalam segi akal budi dan kuat dalam segi fisik. Sama seperti milenium pertama, di milenium kedua manusia tetap bisa menjadi manusia jahat meskipun Tuhan memerintah langsung. Jadi betapa lihainya manusia pada 10 dekade di dalam kerajaan 1000 tahun itu bisa memendam, bisa menjadikan mereka itu seolah-olah terlihat seperti gandum, seperti domba, kumpulan domba-domba. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan pada masa menuai, yaitu masa peperangan besar,
akan terlihat mana gandum, mana ilalang. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan mencabut, jangan membabat sekarang. Karena kalau dicabut, dibabat sekarang, kita tidak tahu mana gandum, mana ilalang. Itu menunjukkan betapa hebatnya akal budi, tingkat IQ, tingkat teknologi, tingkat segala macam kemampuan otak manusia itu meningkat berlipat-lipat begitu dahsyat, sehingga didapati bahwa manusia-manusia pada yang menghuni kerajaan 1000 tahun itu memiliki kecerdasan yang tidak tahu dibandingkan dengan artificial intelligence itu berapa ratus kali lipat, kita tidak pernah tahu, tidak bisa menduga. Tetapi yang jelas mereka itu tidak bisa dibedakan. Bisa kamuflas begitu rupa sehingga antara ilalang dan gandum itu pun tidak terlihat. Antara domba dan kambing pun tidak terlihat. Pada akhir masa kerajaan 1000 tahun baru semuanya terlihat secara jelas. Habis ya waktunya? 5 menit, Pak. Pertanyaan. Oke. Ada yang bertanya? Saya tanya, Pak. Kok tahu bahwa pada waktu 1000 tahun yang pertama itu gigantic population? Lalu kita harus mengerti teori paralelisme di dalam Alkitab. Jadi, tapi kan orangnya dua, awalnya kan Adam dan Hawa. Kalau dilipat-lipat selama 10 tahun, selama 1000 tahun, lah ya, kalau sama 10 abad kan kalau dari 2 orang doang dipangkatkan. Itu kan umurnya 935 dari 10 abad. Pada usia Adam itu ketika keluar dari Taman Firdaus itu kita tidak tahu usianya berapa. Tetapi dia melahirkan anak pada usia 17 tahun sudah masuk usia subur. Usia 20 tahun lebih masuk usia subur. Jadi hanya usia 20 tahun saja mereka sudah melahirkan anak. Dan anak-anak mereka memasuki usia yang sama dengan orang tuanya, masa 17-20 tahun masa subur. Tapi kalau dihitung selama 10 abad, berapa triliun manusia yang lahir? Nah, kalau kita lihat dari perjanjian lama, kitab Kejadian itu, Adam kan melahirkan ini itu gitu ya. Jadi kan terhitung itu paling nggak sampai nama-namanya kan nggak sampai 100. Sudah saya ngomong yang disebutkan di dalam Alkitab itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi representasi. Tetapi orang-orang yang sudah jahat besar itu berjumlah bilion, kita tidak tahu. Jadi jangan merujuk kepada yang anak-anak yang disebut. Itu Alkitab menyebut hanya anak-anak tertentu. Kalau di dalam sekarang sejak Tuhan Yesus sejak zaman Matius, berapa orang yang ditulis nama? Padahal penghuni bumi berapa? Kan lucu kalau semua orang disebutkan selama 10 abad namanya disebutkan ini anak ini melahirkan ini. Ya Alkitabnya tidak cukup satu dunia. Ya. Lalu kalau begitu yang itu kan Kejadian 64 itu dia bilang Nephilim. Nephilim itu kan ini ayatnya kan pada waktu itu Nephilim ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi anak-anak Allah ini maksudnya mungkin anak-anaknya Adam gitu ya. Lalu anak perempuannya kenapa itu? Anak perempuan manusia itu maksudnya apa ya? Perempuan itu memang biasa disebut anak manusia. Tidak ada perempuan dalam Alkitab disebut anak Allah. Jadi perempuan itu selalu disebut anak manusia. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan, satu, anak-anak keturunan dari Noah itu adalah anak-anak keturunan Adam juga. Jadi dari garis keturunan Adam. Yang secara ilmiah mereka juga membawa carrier genetika dari Adam. Dan kita tahu bahwa
setelah pembersihan air bah itu, ini menjadi bersih kembali. Sehingga umur manusia bertambah panjang. Ya. Jumlahnya sehingga yang dilahirkan setelah air bah itu berlipat-lipat juga. Tetapi sekali lagi air bah tidak menghapus dosa. Tidak menghilangkan dosa. Jadi anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia ini kan sebetulnya keturunan Adam juga ya. Iya. Oke, berarti Nephilim orang yang kuat gitu ya. Lalu Jangan dipengaruhi oleh mitos atau mitologi Yunani, cara berpikir mitologi Yunani. Mitologi Yunani itu seringkali membuat rancu pemikiran mereka Altabia seperti keturunan hybrid, kemudian anak orang-orang ilahi itu menjelma menjadi sesosok manusia, mensetujui manusia. Itu pikiran-pikiran mitologi Yunani yang tidak boleh dimasukkan di dalam kitab Alkitab. ya. Menjadi kotor kalau begitu. Ya, pertanyaan ketiga itu kan di dalam kerajaan 1000 tahun itu kan banyak manusia ya, banyak manusia. Lalu kan juga ada mereka yang datang bersama Tuhan Yesus dan memerintah bersama Tuhan Yesus. Yang datang itu siapa? Yang datang itu ada, kan disebutkan di dalam Wahyu 20 menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu ada kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama itu ada kebangkitan orang-orang martir di dalam Tuhan yang menyebut pertemuan Tuhan di angkasa, di awan-awan. Jadi kebangkitan pertama itu tidak diikuti serta-merta dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi, tidak. Tetapi pertemuan di angkasa di dalam surat Tesalonika tersebut. Setelah pertemuan di angkasa itu diikuti dengan perjamuan anak domba antara Tuhan dengan orang-orang kudus. Kemudian turun ke bumi mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam sisa-sisa tribulation itu entah berapa manusia yang masih ada, jumlahnya kita tidak tahu. Tetapi nanti kita minggu depan berbicara soal rapture. Nah, kalau sudah berbicara soal rapture baru kita mengerti perihal itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, itu di belakang sudah ada itu kerajaan Yerusalem baru. Iya, ini. Wah. Priscilla mau tanya? Nah, karena dalam banget. Hah? Kalau kita membahas ini tuh Wahyu itu kan sangat dalam banget, jadi harus satu-satu. Oh, iya. Mantap. Oke, udah. Lina mau tutup doa? Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan hari ini. Semua bisa berkumpul lewat Bible study, yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih atas ajaran Pak Emil hari ini, Bible study tentang kerajaan 1000 tahun. Dan kami semua mendapat hikmah dan berkat yang telah diberikan dari Pak Emil. Kami berterima kasih dan bersyukur atas semua berkat-berkat yang diberikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Okay, see you. Good night. Thank you Pak Emil. Bye. Bye ya, apa-apa ya. Oke, good night. Bye. Ini mau berangkat ke Indonesia. Iya. Iya. Oke, bye. Oke.